Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan diskusi mengenai Pancasila. Baiklah, saya akan share screen dulu. Apakah semua bisa melihat? Bisa. Bisa. Belum, aku belum. Sabar ya. Udah? Bisa tengok? Jadi topik diskusi kita pada hari ini adalah Pancasila dalam arus sejarah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya dipercaya sebagai moderator pada siang hari ini. Nama saya Dita Farandila Lubis. Dan teman-teman yang lain boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Febitri. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, saya Laili Nabila Zultan. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, saya Sausan Salsabila Septiananda. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nafazira Dwinta. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria, di sini sebagai anggota kelompok. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Meskipun ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataan P4 yang syarat dan nuansa doktrin yang memihak pada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Pertama-tama, periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dengan jumlah anggota 62 orang. Pada 20 Mei, dimulai sidang pertama dengan pokok pembicaraan dasar negara oleh Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. 5 dasar negara yang diusul oleh Insinyur Soekarno sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme dan atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir Tuhan yang berkebudayaan. Lanjut, periode perumusan Pancasila 16 Juni 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Setelah dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk penentuan 16 Juni dan menegaskan posisi bangsa Indonesia merdeka.
PPKI merupakan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 27 orang. Di sidang tersebut menghasilkan keputusan penting yaitu perumusan Pancasila. Pancasila sendiri bersumber dari beberapa sumber. Yang pertama, sumber historis. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu kala. Yang kedua, sumber sosiologi. Sumber sosiologi yaitu nilai-nilai Pancasila meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Yang terakhir, sumber politis, yaitu nilai-nilai dasar yang tergandung dalam Pancasila bersumber dan digali oleh local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman berhubungan dengan bangsa lain. Baiklah, topik diskusi kali ini saya ingin sebelumnya esensi Pancasila ada 4. Yang pertama, Pancasila merupakan filosofi Grand Lake dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara karena mengandung agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, Pancasila merupakan kekuatan yang dapat membuat bangsa Indonesia mampu berdiri tegak walaupun diterpa oleh berbagai macam ujian. Yang ketiga, Pancasila sangat penting dalam sejarah Indonesia dikarenakan Pancasila sebagai pendidik ideologi Indonesia. Yang keempat, Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang berfungsi sebagai suatu dasar moral dan ikatan moral bagi seluruh bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Baiklah, sebelumnya untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan beberapa tambahan, boleh mengajukan diri. Sebelum itu kita lanjut dulu. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjelaskan apa itu dari salah satu 5 poin ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan apa sih Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia itu gimana? Atau Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu gimana? Dan seterusnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang masih kurang jelas? Boleh ditanyakan juga. Saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa maksudnya bahwa masyarakat Indonesia dalam segala aktivitasnya harus berpedoman dengan nilai-nilai atau sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman hidupnya atau tujuan hidupnya gitu. Baik. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Saya ingin menjelaskan Pancasila dalam sejarah. Boleh. Sejarah Pancasila bangsa Indonesia adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan
dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Baiklah, poin lain ada yang ingin menjelaskan atau memberi rinciannya? Jika tidak, saya ingin menjelaskan juga sedikit tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa termasuk ke dalam hakikat fungsi yang harus diketahui oleh warga Indonesia. Memahami fungsi Pancasila sama halnya dengan memahami kedudukan bangsa itu sendiri. Oleh karenanya, setiap warga negara harus memahami fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebab ketidaktahuan akan fungsi tersebut bisa membawa dampak negatif di kemudian hari. Dapat disimpulkan, pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Teman-teman lain ada yang ingin menjelaskan dari 5 poin tersebut? Saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Baik. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Terima kasih atas penjelasannya. Apa masih ada lagi? Jika tidak, kita lanjutkan. Tidak ada, baiklah. Sudah poin terakhir nih. Tak ada lagi yang mau ngomong? Kita tinggal menyimpulkan. Gagal fokus aku, pusing habis vaksin. Tidak apa. Kalau bisa juga udah. Kesimpulan terakhir akan saya bacakan. Kesimpulan dari topik kali ini yang kita diskusikan yaitu cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pemuka pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan ideologi resmi bangsa Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal ini tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara. Teman-teman yang lain ada yang ingin menyimpulkan juga topik diskusi kita pada hari ini? Tidak ada? Di sini saya ingin menanggapi. Ya, silakan. Dari beberapa uraian di atas, terlihat jelas bahwa Pancasila sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Dari beberapa poin di atas juga banyak peran-peran Pancasila dalam kehidupan yang bisa kita terapkan. Ya, seperti toleran kepada sesama,
Itu yang dapat saya tanggapi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari saya. Ya, Saya benar. Saya ingin Lanjut. apa nih? Baiklah, saya akan menambah sedikit. Sebagai norma dasar kaidah negara yang fundamental, hal tersebut tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang RI tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sebagai norma hukum dan negara. Itulah yang Ada lagi? Saya ingin menambahkan, Ya, silakan. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Ada lagi? Saya nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pandangan masyarakat Indonesia untuk menjalani hidup agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Setiap keputusan atau kebijakan, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, itu harus berlandaskan dari sila-sila Pancasila. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Jika tidak, kita bisa menutup diskusi pada kali ini. Saya mau bertanya, boleh nggak? Boleh. Menurut pendapat kalian, apakah sekarang kan pembelajaran kan dilakukan secara online atau virtual gitu. Menurut kalian, apakah penanaman nilai-nilai Pancasila itu bisa tersampaikan kepada kita sebagai mahasiswa? Tolong jelaskan. Baiklah, ada yang ingin menjawab pertanyaan menjelaskan dari yang teman kita tanyakan tadi? Mungkin bisa diulang pertanyaannya? Sekarang pembelajaran kan dialihkan dengan lewat internet atau virtual gitu, online. Jadi pembelajaran Pancasila ini apakah efektif tersampaikan kepada kita sebagai mahasiswa atau tidak gitu? Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Laili. Pancasila memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti beribadah dengan tekun, rukun dan adil dengan adik dan kakak, mendengarkan nasihat orang tua. Kita juga bisa menerapkannya dalam berkehidupan bermasyarakat. Contohnya berbuat baik kepada orang lain, saling menghormati dan menghargai perbedaan, rukun dalam hidup bertetangga meskipun berbeda suku, agama, dan ras, bersikap adil pada semua elemen masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya mau bertanya kepada kelompok ini mengenai Pancasila kan sebagai landasan untuk negara kita.
Tetapi, mengapa masih banyak aparat-aparat yang seharusnya mengayomi, tetapi malah menindas rakyatnya sendiri? Nah, itu menurut pendapat kalian seharusnya gimana gitu untuk para aparat yang melanggar norma-norma dalam Pancasila itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Gimana sih tanggapan kalian tentang petinggi-petinggi negara yang ada yang melanggar nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri? Bisa diulang nggak pertanyaan? Menurut pendapat kalian itu gimana? Para petinggi-petinggi negara gitu, aparat-aparat negara yang melanggar aturan norma-norma dalam Pancasila itu. Seharusnya gimana? Bagusnya gimana gitu? Pendapat aja gitu. Iya. Mengapa mereka bisa melanggar gitu? Seharusnya kan mereka mengayomi bukan menindas para rakyat kecil. Tidak sesuai dengan norma-norma dalam Pancasila. Kalau menurut aku pribadi, seharusnya yang lebih diperhatikan tuh saat kita memilih pemimpin atau memilih petinggi negara lah. Lebih baik tuh kita cari dulu latar belakangnya gimana, pendidikannya kayak mana. Jadi tuh jangan kayak asal pilih gitu. Nah, kan itu untuk keberlangsungan kesejahteraan kita bersama. Jadi seharusnya kita lebih bijak lah memilih kalau ada pemilu gitu. Dan juga untuk pemerintah, mungkin di bidang hukum lagi lah yang harus ditegasin kalau petinggi negara tuh seharusnya mengayomi, bukan untuk menindas. Seperti itu sih, menurut aku. Yang lain? Baiklah, saya akan menanggapi sedikit. Setiap anggota aparat menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota, karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nurani seorang yang digantungkan. Pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat keesaan Tuhan. Tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah. Itulah yang dapat saya tanggapi. Baiklah, ada yang ingin menanggapi lagi? Jika tidak, boleh kita lanjutkan ke sesi penutup. Saya ingin bertanya kepada kalian. Boleh, silakan. Lebihnya meminta pendapat kalian. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi para kaum anak muda yang seperti lebih mengerti. Maaf, Ratu, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana Ya. cara menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi para kaum anak muda yang seperti lebih mengagumi tokoh asing? Oke. Bagaimana cara menanamkan kepada anak muda tentang nilai-nilai Pancasila?
Gitu, Nak? Iya, begitu. Sebelumnya maaf, saya tidak bisa on cam dikarenakan jaringan di sini lemah. Ya. Baiklah, ada kawan-kawan yang ingin memberi tanggapan atas pertanyaan dari Ratu? Saya ingin menanggapi. Oke, baiklah. Menurut saya, untuk menanamkan nilai Pancasila pada anak muda itu dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan di diri kita bahwa Pancasila itu sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Selain itu, pemerintah juga harus ikut andil dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kepada anak muda. Contohnya saja, pemerintah bisa memanfaatkan media sosial. Zaman sekarang kan anak muda tidak lepas tuh dari gadgetnya. Bisa melalui media sosial kita melakukan sosialisasi tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila atau dikembangkan di anak muda sekarang. Selain itu, Oke, tambahan. Selain itu, kita perlu penguatan nilai Pancasila yang berbasis kearifan lokal, misalnya seperti gotong royong atau ini Karang Taruna gitu. Ya, dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Kalau menurut saya sih ya, itu harusnya ada dorongan dari orang tua sendiri dan lingkungan sekitar. Karena orang tua berperan penting dalam perkembangan seorang anak untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Dan juga harus seperti kata si Nadia tadi, harus ada dorongan dari pemerintah juga. Karena pemerintah kan sebagai apa ya? Sebagai pemimpin atau penegak gitulah dalam negara, harusnya bisa itu memberikan contoh-contoh atau hal-hal yang berdampak positif kepada anak itu sendiri. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas teman-teman yang sudah menjawab. Dari Ratu sendiri bagaimana? Baiklah, kalau dari saya sendiri, itu harus memunculkan kesadaran dalam diri sendiri terlebih dahulu, karena di era sekarang ini kita tidak bisa menampik hal-hal yang berbau internasional. Maka dari itu, semua harus dilakukan sedari kecil, karena implikasinya juga datang dari orang tua anak tersebut. Jika orang tua terbiasa mencontohkan yang baik, pasti anak akan mempunyai kontrol diri yang baik pula. Terima kasih. Baiklah. Sangat sudah dijawab lagi dengan Ratu. Baiklah, tidak ada yang ingin menanggapi lagi? Kalau tidak ada, kita akan menutup sesi diskusi pada kali ini. Tidak ada? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup sesi diskusi pada kali ini. Tadi kesimpulan sudah sudah dijelasin kalau pendidikan Pancasila itu sangat penting. Kita harus
menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak atau usia-usia dini sekarang, agar nanti di kemudian hari mereka menjadi pribadi yang lebih bermoral, berkarakter yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baiklah, mungkin kita tutup dulu sesi diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya, saya selaku moderator, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.